Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang ukuran pemusatan data. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah mengenai median, yakni nilai tengah untuk data tunggal. Nah, langsung saja pada penjelasannya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita pelajari adalah median untuk data tunggal. Nah, di sini pengertian dari median itu adalah nilai yang terletak di tengah-tengah data setelah data diurutkan. Nah, dalam hal ini, median merupakan nilai yang membagi dua bagian yang sama. Dan median dapat ditentukan dengan rumus berikut. Nah, di sini rumusnya itu adalah ME sama dengan X 1/2 dalam kurung N ditambah 1. Nah, rumus yang pertama ini adalah untuk N yang berjumlah ganjil. Nah, jika jumlah datanya ganjil, maka rumus yang kita gunakan adalah ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, 1/2 dikali 1/2, kemudian dalam kurung X 1/2N ditambah X 1/2N ditambah 1. Dan rumus yang kedua ini merupakan rumus yang digunakan jika jumlah datanya itu berjumlah genap. Nah, jadi di sini antara jumlah data yang berjumlah ganjil dengan banyaknya data yang berjumlah genap itu berbeda rumusnya ya. Nah, di sini keterangannya ME itu adalah median atau nilai tengahnya. Kemudian XI itu adalah datum ke I dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian N itu adalah banyaknya data. Misalkan di situ diketahui N-nya adalah 15. Maka kita tahu ya bahwa untuk 15 itu merupakan bilangan ganjil. Maka yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Nah, kemudian jika yang diketahui pada soalnya itu jumlah N-nya atau jumlah datanya adalah 10, maka yang kita gunakan adalah rumus yang kedua ini. Nah, supaya kita bisa lebih memahaminya, sekarang coba kita pelajari contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal, tentukan median dari data berikut. Nah, yang pertama, 8, 5, 6, 4, 8, 5, 7, 9, 7, 5, 8, 7, 7, 6, 5. Kemudian untuk data yang kedua, 6, 5, 3, 6, 80, 56, 59, 43, 69, 77, 72, dan 84. Nah, untuk yang pertama, tugas kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Karena nilai tengah itu merupakan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa untuk data yang diketahui pada soalnya ini masih beracakan ya, tidak berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi, tugas kita yang harus kita lakukan pertama itu harus mengurutkan data mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Maka di sini dari yang terkecilnya itu adalah 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita harus menghitung ada berapa jumlah datanya. Nah, di sini jumlah datanya atau banyaknya data di sini adalah 15. Nah, maka 15 itu merupakan bilangan ganjil, sehingga kita gunakan rumus ME sama dengan X 1/2 dalam kurung N ditambah 1. Nah, jadi ME itu sama dengan X 1/2 dalam kurung N-nya tadi adalah 15, maka 15 ditambah 1. Kemudian di sini X 1/2. Nah, di sini kan dalam kurung 15 tambah 1. Maka kita jumlahkan dulu 15 tambah 1 hasilnya adalah 16. Nah, kemudian X 1/2 kali 16. Berarti 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Maka X 8. Nah, X 8 itu berarti data yang ke-8. Nah, di sini coba kita hitung mulai dari yang pertama. Nah, di sini untuk data ke-8-nya itu angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk data ke-8-nya atau X ke-8-nya itu adalah 7. Sehingga kita buatlah di sini ME sama dengan 7. Sehingga bisa kita simpulkan, jadi mediannya adalah 7. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai tengah dari data yang pertama ini adalah 7. Nah, kemudian untuk soal yang kedua. Nah, di sini sama seperti soal sebelumnya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu karena data ini masih beracakan ya, tidak berurutan. Nah, jadi kita urutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini berarti 36, 43, 56, 59, 65, 69, 72, 77, 80, dan yang terakhir 84. Nah, di sini bisa kita hitung. Nah, bisa kita ketahui bahwa jumlah keseluruhannya adalah 10. Nah, dan 10 itu merupakan bilangan
genap, sehingga rumus yang kita gunakan itu adalah ME sama dengan 1/2 dalam kurung X1/2N ditambah X1/2N ditambah 1. Nah, di sini bisa kita lihat ya, harus kita perhatikan rumusnya. Untuk yang pertama di sini dalam kurung N ditambah 1, sedangkan untuk yang ini tidak ada tanda kurungnya. Dan kita harus mengerjakan soal sesuai dengan rumusnya, tidak boleh berbeda. Nah, jadi untuk yang pertama di sini kita lihat dulu ya, N-nya adalah 10, sehingga di sini kita masukkanlah nilainya. Untuk N itu adalah 10, sehingga kita tulis 1/2 dalam kurung X 1/2 dikali dalam kurung 10, kemudian ditambah X 1/2 dalam kurung 10, kemudian baru ditambah 1. Nah, jadi di sini X 1/2 kali 10 itu berarti 10 dibagi 2, maka kita buatlah di sini 1/2 dalam kurung X5, karena 10 bagi 2 itu hasilnya adalah 5 ya. Maka di sini berarti X5, maka data yang ke-5. Kemudian di sini untuk X 1/2 kali 10, nah ini kita bagi 2 dulu. Nah, karena kan dia tidak memasukkan 1 dalam tanda kurung ya, sehingga 10 kita bagi 2 dulu, kemudian baru dijumlahkan 1. Jadi 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Kemudian ditambah 1, sehingga kita tulis 1/2 dalam kurung X5 ditambah X5 tambah 1. Nah, 5 tambah 1 itu hasilnya adalah 6 ya. Nah, maka di sini kita langsung buat di bawahnya 1/2 dalam kurung. Nah, X ke-5, berarti data yang kelima. Coba kita hitung data kelimanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data yang kelimanya itu adalah 65. Nah, kemudian untuk data yang ke-6, di sini kan X5 tambah 1. 5 tambah 1 kan hasilnya adalah 6. Maka data yang ke-6, coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data yang ke-6-nya adalah 69. Nah, sehingga kita tulis dulu 1/2 dalam kurung. Nah, di sini kan dalam tanda kurung ya, 65 dan 69, sehingga kita jumlahkan dulu. 65 tambah 69 itu hasilnya adalah 134. Nah, di sini 1/2 dikali 134 hasilnya adalah 67. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa mediannya adalah 67. Nah, semoga kalian bisa memahami penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Sekarang silahkan kerjakan soal latihan. Yang pertama, median dari data 50, 43, 36, 58, 41, 72, 39, 64, 44, 55, 60, 39, 46, 66, 49, 70 adalah. Nah, kemudian ini yang kedua, diketahui data 3, 7, 2, 12, 9, 2, min 3, 7, 11, 10, 4, 6, min 9, 8, 5. Nah, tentukan median dari data tersebut. Nah, ingat ya, untuk bilangan negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Nah, ingat untuk yang lebih kecil itu lebih duluan ya kita tulis. Nah, ingat untuk pengurutan data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, silakan kerjakan soal latihannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.